warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku Yudhistira di Review Official. Nah, di video perdana kali ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk kita berdiskusi mengenai gerakan mahasiswa dan yang masih hangat diperbincangkan di sampai saat ini. Ya, meskipun udah lewat, tapi masih menarik kalau kita perbincangkan, yakni mengenai cuitan BEM UI, yaitu The King of Lip Service. Nah, tapi aku di sini nggak sendiri. Di sini aku udah ditemani oleh narasumber kita, bintang tamu kita pada sore hari ini, seorang mahasiswa, anak BEM juga yang memiliki daya kritis dan mungkin memiliki pendapat sendiri gitu tanggapannya mengenai cuitan BEM UI tersebut, gitu. Apakah secara personal maupun dari perspektif BEM kampusnya. Nah, namun sebelum itu aku ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk support Review Official dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar positif sebanyak-banyaknya dan share agar aku lebih semangat untuk terbitkan video-video selanjutnya. Oke, langsung aja. Di sini sudah ada narasumber kita. Aku kenalin dulu ya. Namanya di sini adalah Muhammad Faraz Zafran. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana ya? Alhamdulillah ya, baik ya. Keren-keren. Oke, bagi yang belum tahu siapa Faraz Zafran ini, jadi Faraz Zafran ini sahabatku waktu SMA. Dari SMA itu memang udah dikenal sebagai aktivis sampai dengan mahasiswa pun beliau aktivis. Anak BEM juga ya, anak BEM juga. Sekarang ini di Prodi Teknik Lingkungan ya, ya. Iya. Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia ini adalah anak BEM, khususnya di bidang apa? Wakil Menteri PSDM. Wakil Menteri ESDM ya. Tuh, kalau dulu Wakil Menteri itu jabatan birokrat, tapi sekarang itu setelah Pilpres 2019, Wakil Menteri itu udah jabatan politik karena memang udah ditentukan oleh Presiden. Nah, apakah di kemudian hari beliau ini akan jadi Wakil Menteri? Wallah alam, kita doakan aja yang terbaik ya. Amin. Oke, langsung aja nih. Tapi aku mulai dari sebuah pepatah ya, dari seorang filsuf namanya Descartes. Beliau mengatakan begini, saya berpikir karena itu saya ada. Nah, oleh karena itu aku ingin mengatakan bahwa itulah mahasiswa. Kalau mahasiswa itu tidak berpikir, maka mahasiswa tidak mungkin memiliki apa namanya ya, mengeluarkan daya kritisnya, gitu, memberikan suara-suaranya yang memihak kepada rakyat. Nah, sekarang kita coba tanya nih ke Faraz, gitu ya. Gimana menurut AA nih, gitu kan, mengenai gerakan mahasiswa saat ini? Apakah apalagi ente kan sebagai badan eksekutif mahasiswa ya. Nanti kita minta pandangannya mengenai the King of Lip Service. Tapi sebelum itu kita mau bertanya dulu nih. Apakah ente atau AA sebagai mahasiswa, ruang daya kritis mahasiswa itu apakah dipersempit atau makin luas atau stagnan atau seperti apa gitu? Apalagi di tengah pandemi gitu. Pandemi ini selalu dijadikan kambing hitam gitu untuk menghalangi mahasiswa bersuara gitu. Nah, tanggapannya seperti apa? Oke, baik. Jelas ya suara ya? Tidak ada Dengar bisingan? Ada? sedikit, tapi nggak apa-apa kok. Aman ya? Nah, Berangkat pembicaraan dari bagaimana hak mahasiswa dalam berekspresi, dalam bersuara gitu kan. Apakah stagnan? Apakah diperkecil? Apakah diperluas oleh pemerintah gitu kan? Sebenarnya dari dulu itu kita sudah berada di dinamika mahasiswa yang tidak boleh berbicara gitu. Dari dulu kan, dari zaman Soeharto itu sudah terkekang lah gitu kan. Ingat dengan pepatah, hati-hati saat berbicara, jika tidak akan ada tukang bakso di depan rumah, nah, kan? Nah, itu kan juga menjadi kata-kata yang cukup menegangkan gitu. Jadi ruang kita itu banyak, ruang kita itu luas. Cuman kita merasa kita dipersempit gitu. Sebenarnya kita tuh banyak sekali tempat untuk bersuara gitu.
Yang bikin sempit itu adalah kita sendiri. Kita punya caranya masing, dari turun ke jalan sebagai hakikatnya mahasiswa gitu kan. Juga bisa berekspresi lewat media gitu kan. Contoh yang tadi isu yang sedang naik yaitu King of the Service. Sebenarnya banyak cara itu untuk bersuara dari media. Nah, salah satu ini YouTube ini juga menjadi wadah untuk berekspresi gitu. Sebenarnya kalau dibilang wadah kita berdemokrasi itu dipersempit, saya rasa itu salah gitu. Karena sebenarnya banyak sekali cara kita untuk menyampaikan. Nah, kembali kepada orangnya itu sendiri, kembali pada lembaganya itu sendiri, bagaimana cara memanfaatkan itu gitu. Nah, untuk Yudis yang sekarang di YouTube dan memanfaatkan YouTube sebagai media demokrasi, terus sekarang ya, itu juga salah satu solusi yang tepat gitu. Nah, uh, Yudis adalah salah satu orang yang beruntung karena berhasil memanfaatkan media ini. Nah, mungkin yang lain, lembaga lain atau individu lain belum bisa memanfaatkan ini. Nah, kalau dibicarakan tentang apakah dipersempit, kalau dipersempit itu iya, tapi tergantung kita bagaimana cara kita meluaskan itu sendiri. Pemerintah punya kebijakan untuk mempersempit, nah kita punya hak dan kebebasan untuk memperluas. Nah, jadi mau bagaimanapun kondisi yang diberikan oleh pemerintah, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai strategi dalam pengembangan, dalam perluasan. Jadi saya rasa mahasiswa itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah stagnan, tidak akan pernah berakhir ketika mereka mau. Selalu banyak cara, selalu banyak cara. Apalagi masa pandemi sekarang kan, di mana semua kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan keluar di saat pandemi gitu. Nah, terjadi isu juga bagaimana hadirnya kebijakan itu, sedangkan kondisi kita lagi mempunyai permasalahan yang besar gitu, yaitu pandemi. Ya. Nah, banyak sih yang mau kita bahas. Nah, sekarang kita mau mulai dari mana nih? Oke. Berarti memang untuk media ya, kalau bicara media untuk mengekspresikan diri, apalagi membela hak-hak rakyat kecil itu sebenarnya banyak ya. Cuman bagaimana kita memang memanfaatkan media tersebut. Seperti yang tadi singgung, penggunaan YouTube juga menjadi medium gitu ya. Oke. Nah, cuman persoalannya begini, biasanya itu kan kita khawatir gitu. Oke lah, sekarang kita di era digital, demokrasi digital. Tetapi kita nggak bisa lupakan bahwa unjuk rasa dalam artian turun ke jalan itu juga bagian dari marwah demokrasi itu sendiri. Kan? Nah, cuman sayangnya sekarang kan selalu dikambing hitamkan gitu COVID-19 ini. Nah, kalau untuk AA sendiri bersama teman-teman BEM dari Universitas Tanjung Pura gitu, itu selama pandemi itu apakah masih ada melaksanakan aksi unjuk rasa turun ke jalan atau ya lebih memperbanyak diskusi online seperti ini atau menggunakan pemanfaatan Instagram, Twitter dalam memberikan komentar atau seperti apa? Ya, kalau di BIM sendiri itu tetap turun deh, tetap turun. Kami tetap turun untuk menyampaikan hak dan kewajiban yang harus kami tuntut. Salah duanya, pertama itu ketika turun aksi ini tentang membahas kondisi guru yang ada di Kalimantan Barat, itu di depan kantor gubernur, itu kami turun dari BEM. Terus kedua tentang aksi bela Palestina kemarin, nah itu kami turun juga. Terus yang ketiga, terakhir kemarin yang paling baru, bahkan di BEM Unten kemarin menjadi titik serangan oleh mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Barat. Kami kemarin turun untuk menyuarakan kondisi demokrasi yang ada di Indonesia sekarang. Jadi beberapa hari yang lalu BEM Unten itu turun. Nah, kami mengekspos informasi ke media kalau BEM Unten turun aksi ke lapangan, ke jalan. Nah, namun sangat disayangkan respon dari mahasiswa UNTAN sendiri, respon dari masyarakat itu sendiri sangat ada pro kontra lah gitu. Mengingat
kondisi Pontianak sekarang zona merah kan. Banyak yang menyayangkan kenapa BEM Untan mengambil kebijakan turun ke lapangan, sedangkan di Pontianak sekarang lagi zaman COVID-19 kan, zona merah lagi. Nah, tentu sebenarnya kami BEM Untan juga sudah menyediakan segala informasi, menyediakan segala wadah untuk persiapan diri gitu kan, untuk turun ke jalan. Bahkan ketika kami mau konsolidasi pembahasan aksi jalan, itu kami sudah mengundang semua BEM fakultas gitu. Nah, namun pasti ada gitu kan, salah satu salah dua dari BEM fakultas yang tidak hadir di konsolidasi gitu. Nah, jadi sebenarnya keputusan yang kami ambil itu adalah keputusan yang diambil secara bersamaan oleh BEM fakultas dan juga BEM Untan. Nah, kami mahasiswa konsolidasi, apakah ini tetap turun dengan kondisi zona merah? Nah, akhirnya kami tetap turun dengan mempertimbangkan walaupun di sini zona merah ya, tapi untuk kasus yang sedang terjadi sekarang itu sangat-sangat menggelisahkan gitu. Dari KPK ya, UU yang melemahkan peraturan KPK gitu kan. Terus matinya demokrasi, pembatasan demokrasi yang BUI gitu kan. Nah, banyak hal yang akhirnya memberikan kami alasan untuk turun ke lapangan. Nah, karena jika kami tidak turun ke lapangan, kami rasa kondisinya tetap akan sama. Kami akan tetap zona merah. Gitu. Nah, sama seperti yang ada di kafe, yang ada di mall, yang ada di taman, yang ada di waterfront, segala macam. Gitu. Kami tidak aksi saja mereka ramai. Gitu. Ya kan? Kami tidak aksi saja mereka ramai. Gitu. Nah, sayangnya yang mengomentarkan aksi jalan kami adalah mahasiswa Untan sendiri yang berbicara tentang kenapa BEM Untan turun gitu. Padahal sekarang itu nanya. Nah, padahal di sisi lainnya kita sebagai masyarakat Pontianak juga sering kok nyantai di kafe, sering kok kita nyantai di waterfront atau taman gitu kan. Dan sebenarnya itu juga salah satu menjadi faktor zona merah gitu. Kami belum turun aja sudah disalahkan gitu kan. Kami belum turun ke lapangan itu sudah disalahkan kalau zona merah nih, BEM Untan tidak bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan. Nah, kami belum turun aja sudah dibicarakan. Nah, akhirnya setelah kami turun, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang informasi positif COVID gitu. Itu tidak ada, alhamdulillah. Nah, akhirnya kan ini menjadi sebuah ajang bukti oleh BEM Untan kalau kami tetap melaksanakan prokes dari jaga jarak, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer. Itu juga kami laksanakan gitu. Jadi kami tidak turun dengan tanpa bekal, itu turun pastinya. Nah, gimana dengan kondisi zona merah sekarang? Zona merah adalah kondisi yang tidak bisa kita elakkan gitu kan. Nah, kita sebagai mahasiswa harus bisa menempatkan itu dengan baik. Bagaimana kita menyampaikan dengan segala resiko yang kita siap hadapi, tapi dengan bekal juga yang mampu menutupi resiko. Gitu. Itu sih kalau kami selalu turun dengan bekal gitu. Jadi nggak sembarang turun lapangan gitu kan. Nah, aku khawatir ya kalau seandainya teman-teman BEM Untan ini turun, ini malah dikenakan pasal 14 itu mengenai penyakit menular. Itu yang kemarin kena oleh teman-teman kita BEM UI gitu ya waktu aksi di depan Kemendikbud RI itu ada beberapa anak BEM itu harus wajib lapor ke Polda Metro Jaya itu karena dengan alasan pasal 14 itu. Aku lupa undang-undang tahun berapa itu mengenai wabah penyakit menular. Itu agak lucu gitu ya. Selalu dikorbankan itu demokrasi. Padahal itu nggak hal yang nggak logik kalau menurut aku. Untungnya memang teman-teman bisa meyakinkan masyarakat maupun pemerintah bahwa insya Allah tidak akan terjadi penularan. Itu luar biasanya kalau menurut aku. Nah, menyinggung soal the king of lip service. Nah, kita tahulah indeks demokrasi di masa Jokowi ini udah menurun. Gitu. Selalu yang menjadi perbandingan, itu kalau seandainya kalian hidup di masa Orde Baru, udah hilang kepala kalian. Selalu perbandingan itu dengan masa Orde Baru. Nah,
dari segi perbandingan aja itu nggak tahu ya, mungkin politisi kita nih nggak logik juga mengambil perbandingan gitu. Masih kritis mahasiswa gitu ya. Kalau mengambil perbandingan itu dengan pemerintahan sebelumnya, bukan dengan pemerintah yang bertahun sebelumnya. Itu yang lucu gitu aku. Jadi kalau mau perbandingan itu antara Jokowi dengan SBY gitu, bukan dengan orde baru, apalagi beda orde gitu kan, itu agak lucu. Iya. Nah, mengenai the game flip service ini tadi gitu. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman BEM ikut bersuara juga mengenai cuitan BEM UI ini, mendukung atau bahkan kontra dengan BEM UI gitu. Silakan. Baik, jadi kami secara BEM Untan ya, itu Ya, enggak ada menyuarakan melewati mengetek secara langsung itu kami tidak ada. Jadi kami oke. hanya menyediakan postingan yang itu saya lupa judulnya. Jadi yang kami posting itu hanya tentang pembatasan demokrasi berskala besar. Nah, jadi itu adalah judul yang kami ambil untuk menyinggung isu BEM UI. Jadi kami memang Oke. enggak mengetek langsung mereka, kami enggak mencubit langsung mereka gitu. Tapi kami cuma menggunakan singgolan, ibaratnya gitu, menggunakan singgolan. Yaitu dengan kasus ini. Nah, di pembatasan demokrasi inilah yang kami turun ke lapangan tadi. Hmm. Oke, berarti lebih ke bukan pada postingannya, tapi ke mengenai demokrasinya ya. Iya. Kalau aku di cerita ya, di kampusku sendiri, meskipun aku bukan BEM ya, tapi di BEM sendiri, sebagai mahasiswa UMY, nggak menerbitkan postingan Instagramnya dan sempat diangkat oleh Kompas TV kalau tidak salah ya. Itu postingannya agak lucu kalau aku baca. BEM aku ini luar biasa. Bahkan mengatakan begini, jangan-jangan presiden ini bukan the king of lip service, tapi the king of pura-pura nggak tahu gitu. Karena tanggapan dari presiden itu nggak menuju pada substansi atau pesan yang disampaikan oleh BEM UI gitu. Coba kalau kita perhatikan secara seksama ya, presiden menerima kritikan tersebut, bahkan sebelumnya banyak yang mengkritik beliau gitu kan, ada yang mengatakan kelamar-kelemar, pelangak-pelongo, otoriter, bapak Iya. bipang, king of lip service. Oke, poin pertama kita bisa mengatakan presiden menerima kritikan tersebut. Kedua, cuma yang menjadi mengatakan di akhirnya begini, mengkritik boleh, tetapi ingat kita punya tata krama, kita punya sopan santun. Nah, di apa ya, sopan santun di dalam politik itu suatu hal yang munafik. Yang namanya politik pakai sopan santun, apalagi mengkritik. Poinnya adalah ketika di dalam negara demokrasi, ketika kita mengkritik hanya dua saja yang dilarang. Pertama, jangan nyentuh fisik, dalam artian jangan sampai kriminal. Yang kedua, jangan membunuh karakter atau personal presiden. Nah, Ya, betul. kita nggak mengkritik Jokowinya, tapi kita mengkritik presidennya, karena presiden merupakan lembaga negara, lembaga. Jadi yang kita kritik itu presidennya. Tapi sayangnya memang presiden kita ini ya, wallahu alam lah ya, agak sempit dalam memahami atau substansi yang disampaikan oleh teman-teman BEM UI. Gitu. Jadi sekali lagi aku untuk teman-teman juga ya dimanapun menyaksikan ya konten hari ini, sopan santun dalam politik hal yang munafik. Jadi itu salah. Jangan ada penambahan predikat pada demokrasi bahwa demokrasi harus sopan santun. Wah, berarti kita harus memuji dong, bukan berarti mengkritik. Nah, itu kan hal yang kontradiktif dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian dari teman-teman BEM Untan sendiri, berarti memang tidak memberikan itu ya komentar secara langsung ya, hanya mengkritik dari sisi demokrasi tadi. Aku tertarik nih, pembatasan demokrasi berskala besar. Gitu. Nah, poin-poinnya di mana teman-teman BEM Untan bisa mengatakan ini pembatasan demokrasi berskala besar, PDBB. Itu gimana? Ya banyak banyak uh,
hal yang membuktikan hal itu gitu. Banyak sekali gitu kan. Contohnya adalah ketika kita aksi ke jalan yang selalu berakhir chaos gitu kan. Nah, pernah nggak dengar Pak Jokowi bilang kayak gini? Jika terjadi satu hal yang salah pada pemerintah, silahkan mengkritisi gitu kan. Nah, Ya, benar. ya kan? Nah, terus ada Pak Jokowi juga bilang, saya tuh rindu di demo, ya kan? Tahu kan? Nah, Itu ketika masih ingat. ya kan? Nah, artinya kan eh, meningkatnya daya evaluasi dari pemerintah itu sejalan dengan menurunnya kualitas perjalanan oleh pemerintah gitu kan. Hmm. Artinya kita ini banyak hal yang seharusnya yang dibenahi gitu. Tapi kenapa seiring jalannya waktu yang satu belum genap, ada lagi yang lain gitu. Ya kan? Oke. Eh, dan sebenarnya gitu, kita mahasiswa itu sudah punya banyak cara untuk menyampaikan pemikiran kita gitu dari aksi ke jalan, dari media. Nah, salah satu pembatasan demokrasinya adalah ketika BEM UI mengepost tentang King of Lip Service itu sampai dipanggil oleh rektornya gitu kan, sampai uh, dicaci oleh oknum-oknum pemerintah gitu kan. Nah, itu kan juga sebagai salah satu pembatasan demokrasi. Benar. Iya kan? Nah, bukan hanya itulah, tapi kita ya aksi jalan-jalan gitu kan. Ya aksi di jalan raya gitu kan. Yang kena tangkap, yang kena gebuk gitu kan. Yang kena uh, togo gitu kan, yang untuk tutup mulut gitu kan. Nah, itu kan juga pembatasan demokrasi gitu. Nah, sebenarnya ini sudah terjadi dari dulu gitu. Nah, karena sekarang isu yang sedang viral itu adalah King of Lip Service gitu kan. Dan inilah bukti gitu kalau pemerintah itu tidak mendengarkan kritisi dari masyarakat gitu. Inilah bukti kalau pembatasan demokrasi itu ada. Nah, karena yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, saya setuju dengan cuitan BMUI yang bilang Pak Presiden adalah King of the Service. Nah, karena sering tuh banyak tuh kata-kata Pak Jokowi yang akhirnya tidak terjalankan. Contohnya adalah uh, jika ada tidak puas dengan omnibus law, silahkan untuk diajukan ke MK kan untuk Benar. diperbaiki gitu kan. Nah, tapi nyatanya akhir ini baru saja kemarin keluar kalau Pak Jokowi tidak tidak ingin ada yang mengubah hasil UU itu gitu, tidak boleh dirubah ya. Nah, akhirnya saya rasa itu juga menjadi alasan BMUI kenapa mengeluarkan cuitan seperti itu, karena betul apa yang dikatakan oleh Pak Presiden kita ya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kita. Jadi berbanding terbalik gitu. Katanya rindu di demo, kali di demo ditahan gitu. Itu kan nggak sesuai gitu. Jadi saya setuju sih dengan yang dicuit oleh BMUI gitu. Karena memang gitulah keadaan kita sekarang. Oke, oke. Jadi aku sarankan teman-teman BEM UI ya, kalau minggu lalu teman-teman BEM UI itu dipanggil oleh rektorat, jadi aku sarankan minggu depan BEM UI panggil rektor. Kenapa jadi wakil komisaris BRI? Nah, itu boleh tuh, karena itu bahkan itu merupakan sebuah pelanggaran malah peraturan pemerintah nomor sekian tahun sekian bahwa jabatan akademik itu tidak boleh rangkap dengan institusi lain itu, apalagi menjadi direksi atau komisaris dari BUMN. Jadi gitu ya teman-teman BMUI ya. Nanti aku sarankan boleh depan panggil tuh Pak Rektor. Jadi di oke, oke. Luar biasa ya obrolan kita hari ini. Terakhir closing statement itu. Kira-kira apa yang ingin AA atau BEM dan khususnya sampaikan ke teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia mengenai gerakan mahasiswa mengenai demokrasi
yang ada di Indonesia ke depannya gitu. Silakan closing statement. Oke, closing statement ya tentang pergerakan mahasiswa. Jika hanya bergerak, monyet juga bergerak. Jika hanya hidup, babi pun hidup gitu. Oh, siap. Ya kan? Ya, ya. Maka dari itu, karena kita berbeda dari babi dan monyet, makanya kita punya ide, kita punya akal. Nah, itulah adalah kartu asnya mahasiswa. Jadi kalau ide itu nggak digunakan, ide itu nggak disampaikan, dan itu nggak diekspresikan, ya artinya apa bedanya kita sama monyet dan babi gitu kan? Nah, yang lebih sedih lagi adalah ketika kita sudah menggunakan kartu as kita, tapi tidak direspon baik gitu. Nah, jadi yang monyet dan babi ini siapa gitu kan? Nah, jadi jangan jadi monyet dan babi ya, yang mampu bergerak dan hanya hidup. Kita punya akal, ya gunakanlah akal kita untuk bergerak dan hidup. Oke, siap. Itu dia Muhammad Faraz Zafran. Terima kasih sore hari ini udah bisa bergabung ya di review official. Waduh, luar biasa dari saya. Memang dari awal tuh memang udah jiwa aktif dari SMA sampai mahasiswa gitu. Bahkan aku tuh iri rasanya. Cuman ya sudahlah gitu kan. Oke, terima kasih udah meluangkan waktu sore hari ini bergabung. Sukses selalu buat dan membuat teman-teman semua. Itu tadi perbincangan kita ya dengan salah seorang Wakil Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Tetap Saya cuma mahasiswa. apa? Saya berbicara karena mahasiswa, bukan karena wakil menteri. Oke, siap. Atas nama mahasiswa ya, bukan atas nama wakil menteri. Dia nggak mau berarti duduk di jabatan wakil menteri ya. Siap. Oke, itu dia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini. Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar sebanyak-banyaknya, dan share. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.